Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dan teman saya Wilujeng Dwi Sekarsari. Kali ini kami akan membahas mengenai hasil diskusi kami, yaitu Ramayana versi Indonesia. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu sejarah Ramayana versi Indonesia. Ramayana berasal dari kata Rama yang berarti menyenangkan, menarik, anggun, cantik, dan bahagia. Rama mempunyai arti pengembaraan. Cerita inti Ramayana diperkirakan ditulis oleh Walmiki dari India sekitar tahun 410 Masehi, yang kisahnya dimulai di antara 500 sebelum Masehi sampai 200, dan dikembangkan oleh berbagai penulis. Kisah Ramayana ini menjadi teladan dalam hidup. Kebenaran, keadilan, kepahlawanan, persahabatan, dan percintaan, yaitu Rama, Sita, Laksmana, Sugriwa, Hanuman, dan Wibisana. Naskah Ramayana yang tertua di Indonesia adalah Ramayana yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno, dalam bentuk kekawin, yaitu syair yang dilakukan. Menurut cerita di Bali, Ramayana Kakawin ditulis oleh Yogiswara, tapi pendapat tersebut disangkal oleh Prof. Poerbatjaraka, pakar epigraf pertama Indonesia. Menurut Poerbatjaraka, kata Yogiswara yang tertera di bagian akhir naskah tersebut bukan nama orang, melainkan istilah yang berarti pendeta. Pengarang kitab tersebut hingga kini belum diketahui dengan pasti. Yang kedua yaitu perbedaan Ramayana versi Indonesia dengan versi aslinya. Versi Indonesia, kisah Ramayana berakhir bahagia, yakni dengan bersatunya Rama dan Dewi Sinta setelah Sinta berhasil dibebaskan dari tawanan Rahwana. Sedangkan pada versi aslinya, berakhir tragis karena berpisah setelah Sinta diusir karena kesuciannya yang diragukan. Adapun kemungkinan perbedaan ini dikarenakan masyarakat Indonesia mempunyai hal-hal yang melankolis sehingga tidak dapat menerima kalau Sinta yang sudah menderita harus menderita lagi. Bukankah seharusnya orang yang harus bahagia setelah mengalami penderitaan? Barangkali seperti itulah pendapat orang Indonesia. Selanjutnya, dalam versi aslinya, cerita Rama dan Sinta belum berakhir dengan kembalinya mereka ke Ayodhya. Sinta yang dalam keadaan hamil kemudian diusir dari istana karena rakyat Ayodhya melakukan kesucian sang ratunya. Dan akhirnya Rama pun ikut terpengaruh. Setelah berpisah, mereka kemudian bertemu kembali untuk kemudian berpisah untuk selamanya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu cerita Ramayana versi Indonesia. Baiklah, langsung saja, yaitu cerita Ramayana. Dikisahkan di sebuah negeri yang bernama Mantili, ada seorang putri nan cantik jelita bernama Dewi Sinta. Seorang putri Raja Mantili yaitu Prabu Janaka. Suatu hari, sang Prabu mengadakan sayembara untuk mendapatkan sang pangeran bagi putri tercintanya, yang pada akhirnya sayembara itu dimenangkan oleh putra mahkota kerajaan Ayodhya yang bernama Rama. Dalam kisah ini juga ada seorang alingkadi raja yaitu Prabu Rahwana yang juga sedang kasmaran. Namun bukan kepada Dewi Sinta, tetapi dia ingin beristri Dewi Widowati. Tetapi dalam penglihatan Rahwana, Sinta dianggap sebagai titisan Dewi Widowati yang selama ini diimpikannya. Dalam sebuah perjalanan, Rama dan Sinta yang disertai Lesmana adiknya sedang melewati hutan belantara yang dinamakan hutan Dandaka. Si raksasa Prabu Rahwana mengintai mereka bertiga, khususnya Sinta. Rahwana ingin menculik Sinta untuk dibawa ke istana dan dijadikan sebagai istrinya. Dengan siasatnya, Rahwana mengubah seorang hambanya bernama Marica menjadi seekor kijang kencana, dengan tujuan memancing Rama pergi memburu kijang jadi-jadian itu. Karena Dewi Sinta menginginkannya, dan memang benar setelah melihat keelokan kijang tersebut, Sinta meminta Rama untuk menangkapnya. Karena permintaan sang istri tercinta, maka Rama berusaha mengejar kijang seorang diri, sedangkan Sinta dan Lesmana menungguinya. Waktu sudah cukup lama ditinggal berburu, Sinta mulai mencemaskan Rama, maka meminta Lesmana untuk mencarinya. Sebelum meninggalkan Sinta seorang diri, Lesmana tidak lupa membuat perlindungan guna menjaga keselamatan Sinta, yaitu dengan membuat lingkaran magis.
Dengan lingkaran ini, Sinta tidak boleh bergerak mengeluarkan sedikit pun anggota badannya agar tetap terjamin keselamatannya. Setelah kepergian Lesmana, Rahwana mulai beraksi untuk menculik, namun usahanya gagal karena ada lingkaran magis tersebut. Rahwana mulai mencari siasat lagi. Caranya, ia menyamar yaitu dengan mengubah diri menjadi seorang Brahmana tua dan bertujuan mengambil hati Sinta untuk memberi sedekah. Ternyata, siasatnya berhasil membuat Sinta mengulurkan tangannya untuk memberi sedekah. Secara tidak sadar, Sinta telah melanggar ketentuan lingkaran magis, yaitu tidak diizinkan mengeluarkan anggota tubuh sedikit pun. Saat itu juga, Rahwana tanpa ingin kehilangan kesempatan, ia menangkap tangan dan menarik Sinta keluar dari lingkaran. Selanjutnya, oleh Rahwana, Sinta dibawa pulang ke istananya di Alenka. Saat dalam perjalanan pulang itu terjadilah pertempuran dengan seekor burung Garuda yang bernama Jatayu yang hendak menolong Dewi Sinta. Jatayu dapat mengenali Sinta sebagai putri dari Janaka yang merupakan teman baiknya. Namun, dalam pertempuran itu, Jatayu dapat dikalahkan Rahwana. Di saat yang sama pula, Rama terus memburu Kijang Kencana dan akhirnya Rama berhasil memanahnya. Namun, Kijang itu berubah kembali menjadi raksasa dalam wujud sebenarnya Marica, mengadakan perlawanan kepada Rama sehingga terjadilah pertempuran antar keduanya. Dan pada akhirnya, Rama berhasil memanah si raksasa. Pada saat yang bersamaan, Lesmana berhasil menemukan Rama dan mereka berdua kembali ke tempat semula di mana Sinta ditinggal sendirian. Namun, sesampainya Sinta tidak ditemukan. Selanjutnya, mereka berdua berusaha mencarinya dan bertemu Jatayu yang luka parah. Rama mencurigai Jatayu yang menculik dan dengan penuh emosi ia hendak membunuhnya, tetapi berhasil dicegah oleh Lesmana. Dari keterangan Jatayu, mereka mengetahui bahwa yang menculik Sinta adalah Rahwana. Setelah menceritakan semuanya, akhirnya burung Garuda ini meninggal. Mereka berdua pun memutuskan untuk melakukan perjalanan ke istana Rahwana. Dan di tengah jalan mereka bertemu dengan seekor kera putih yang bernama Hanuman yang sedang mencari para satria guna mengalahkan Subali. Subali adalah kakak dari Sugriwa, paman dari Hanuman. Sang kakak merebut kekasih adiknya yaitu Dewi Tara. Singkat cerita, Rama bersedia membantu mengalahkan Subali dan akhirnya usaha itu berhasil dengan kembalinya Dewi Tara menjadi istri Sugriwa. Pada kesempatan itu pula, Rama menceritakan perjalanannya akan dilanjutkan bersama Lesmana untuk mencari Dewi Sinta, sang istri yang diculik Rahwana di istana Alenka. Karena merasa berutang budi pada Rama, maka Sugriwa menawarkan bantuannya dalam menemukan kembali Sinta, yaitu dimulai dengan mengutus Hanuman ke istana Alenka, mencari tahu Rahwana menyembunyikan Sinta dan mengetahui kekuatan pasukan Rahwana. Taman Argasoka adalah taman kerajaan Alenka, tempat di mana Sinta menghabiskan hari-hari penantiannya dijemput kembali oleh sang suami. Dalam Argasoka, Sinta ditemani oleh Trijata, kemenangan Rahwana. Selain itu juga berusaha membujuk Sinta untuk bersedia menjadi istri Rahwana. Karena sudah beberapa kali Rahwana meminta dan memaksa Sinta menjadi istrinya, tetapi ditolak. Sampai-sampai Rahwana habis kesabarannya ingin membunuh Sinta, namun dapat dicegah oleh Trijata. Di dalam kesedihan Sinta, di Taman Argasoka ia mendengar sebuah lantunan lagu oleh seekor kera putih, yaitu Hanuman yang sedang mengintainya. Setelah kehadirannya diketahui Sinta, segera Hanuman menghadap untuk menyampaikan maksud kehadirannya sebagai utusan Rama. Setelah selesai menyampaikan maksudnya, Hanuman segera ingin mengetahui kekuatan kerajaan Alenka. Caranya dengan membuat keonaran yaitu merusak keindahan taman. Dan akhirnya Hanuman tertangkap oleh Indrajit putra Rahwana dan kemudian dibawa ke Rahwana. Karena marahnya Hanuman akan dibunuh, tetapi dicegah oleh Kumbakarna adiknya karena dianggap menentang, maka Kumbakarna diusir dari kerajaan Alenka. Tetapi akhirnya Hanuman tetap dijatuhi hukuman, yaitu dengan dibakar hidup-hidup. Tetapi bukannya mati, tetapi Hanuman membakar kerajaan Alenka dan berhasil meloloskan diri. Sekembalinya dari Alenka, Hanuman menceritakan semua kejadian dan kondisi Alenka kepada Rama. Setelah adanya laporan itu, maka Rama memutuskan untuk berangkat menyerang kerajaan Alenka dan diikuti oleh pasukan kera pimpinan Hanuman. Setibanya di istana, Alenka terjadi peperangan, di mana awalnya pihak Rahwana dipimpin oleh Indrajit
Dalam pertempuran ini, Indrajit dapat dikalahkan dengan gugurnya Indrajit. Alengka terdesak oleh bala tentara Rama, maka Kumbakarna raksasa yang bijaksana diminta oleh Rahwana menjadi senopati perang. Kumbakarna menyanggupi, tetapi bukannya untuk membela kakaknya yang Karangka, namun demi untuk membela bangsa dan negara Alengka di Karaja. Dalam pertempuran ini pula, Kumbakarna dapat dikalahkan dan gugur sebagai pahlawan bangsanya. Dengan gugurnya sang adik, akhirnya Rahwana menghadapi sendiri Rama. Pada akhirnya pertempuran ini, Rahwana juga dapat dikalahkan seluruh pasukan pimpinan Rama. Rahwana mati terkena panah pusaka Rama dan dihimpit gunung Sumawana yang dibawa Hanuman. Setelah semua pertempuran yang dahsyat itu, dengan kekalahan di pihak Alengka, maka Rama dengan bebas dapat memasuki istana dan mencari sang istri tercinta dengan diantar oleh Hanuman menuju ke Taman Argasoka menemui Sinta. Akan tetapi Rama menolak karena menganggap Sinta telah ternoda selama Sinta berada di kerajaan Alengka. Maka Rama meminta bukti kesuciannya, yaitu dengan melakukan bakar diri. Karena kebenaran sucian Sinta dan pertolongan Dewa Api, Sinta selamat dari api. Dengan demikian terbuktilah bahwa Sinta masih suci, dan akhirnya Rama menerima kembali Sinta dengan perasaan haru dan bahagia. Dan akhir dari kisah ini, mereka kembali ke istana Ayodhya. Unsur intrinsik dari kisah ini ialah yang pertama, tema. Tema dari kisah ini yaitu menceritakan sebuah kepahlawanan dan percintaan. Dibuktikan dengan menceritakan seseorang yang berjiwa pahlawan dan sangat mencintai istrinya. Yang kedua, alur. Kisah ini menggunakan alur maju yang dibuktikan oleh kisah yang dimulai oleh seorang Prabu Janaka yang mengadakan sayembara untuk mendapatkan sang pangeran bagi putri tercintanya yang kemudian dimenangkan oleh Rama. Dilanjutkan dengan kisah cinta mereka yang melewati hutan Dandaka, serta Sinta diculik oleh seorang raksasa yaitu Prabu Rahwana. Dengan bantuan seekor kera putih yang bernama Hanuman, Rama dapat kembali menemukan Sinta. Jadi kisah ini ditulis dan disusun menggunakan alur maju. Latar tempat kerajaan Mantili dibuktikan dikisahkan di sebuah negeri yang bernama Mantili berada seorang putri mencantik jelita bernama Dewi Sinta. Dia seorang putri raja negeri Mantili yaitu Prabu Janaka. Nah, dari cerita tersebut telah dijelaskan bahwa latar tempat yang pertama yaitu kerajaan Mantili, yang kedua hutan Dandaka. Dibuktikan dalam sebuah perjalanan Rama dan Sinta yang disertai Lesmana adiknya yang sedang melewati hutan belantara yang dinamakan hutan Dandaka. Latar tempat yang ketiga yaitu kerajaan Alengka. Buktinya, setibanya di tanah Alengka terjadi peperangan di mana awalnya pihak Rahwana dipimpin oleh Indrajit. Yang selanjutnya yaitu Taman Argasoka. Buktinya, Taman Argasoka adalah taman kerajaan Alengka, tempat di mana Sinta menghabiskan hari-hari penantiannya dijemput kembali oleh sang suami. Dalam Argasoka, Sinta ditemani oleh Trijata kemenangan Rahwana. Selain itu, juga berusaha membujuk Sinta untuk bersedia menjadi istri Rahwana. Selanjutnya latar suasana. Yang pertama, suasana cemas. Adapun buktinya, dalam waktu yang sudah cukup lama ditinggal berburu, Sinta mulai mencemaskan Rama, maka meminta Lesmana untuk mencarinya. Yang kedua, suasana penuh ketegangan. Dalam wujud sebenarnya, mereka mengadakan perlawanan pada Rama, sehingga terjadilah pertempuran antar keduanya, dan pada akhirnya Rama berhasil memanah si raksasa. Selanjutnya mereka berdua berusaha mencari dan bertemu Jatayu yang luka parah. Rama mencurigai Jatayu yang menculik dan dengan penuh emosi ia hendak membunuh, tetapi berhasil dicegah oleh Lesmana. Yang ketiga, suasana sedih. Adapun buktinya, di dalam kesedihan Sinta di Taman Argasoka, ia mendengar sebuah lantunan lagu oleh seekor kera putih yaitu Hanuman yang sedang mengintainya. Yang keempat, suasana bahagia dan haru. Buktinya, karena kebenaran kesucian Dewi Sinta dan pertolongan Dewa Api, Sinta selamat dari api. Dengan demikian terbuktilah bahwa Sinta masih suci dan akhirnya Rama menerima kembali Sinta dengan perasaan yang haru dan bahagia. Yang keempat yaitu penokohan. Yang pertama, tokoh Rama, yaitu pemberani, baik hati, memiliki jiwa kesatria. Buktinya yang pertama, Sinta meminta Rama untuk menangkap seekor kijang. Karena permintaan sang istri tercinta, maka Rama berusaha mengejar kijang
tersebut seorang diri. Yang kedua, Rama bersedia membantu mengalahkan Subali dan akhirnya usaha itu berhasil dengan kembalinya Dewi Tara menjadi istri Sugriwa. Yang ketiga, setibanya di istana Alengka terjadi peperangan. Pada akhirnya pertempuran ini Rahwana juga dapat dikalahkan seluruh pasukan pimpinan Rama. Rahwana mati terkena panah pusaka Rama. Yang kedua, Sinta, penolong dan setia. Buktinya, Rahwana mulai mencari siasat lagi. Caranya ia menyamar, yaitu dengan mengubah diri menjadi seorang brahmana tua dan bertujuan mengambil hati Sinta untuk memberi sedekah. Ternyata siasatnya berhasil membuat Sinta mengulurkan tangannya untuk memberi sedekah. Yang kedua, Rama meminta bukti kesucian dan kesetiaan Sinta, yaitu dengan melakukan bakar diri. Karena kebenaran kesucian Sinta dan pertolongan Dewa Api, Sinta selamat dari api. Dengan demikian terbuktilah bahwa Sinta masih suci. Yang ketiga, Lesmana, penyabar dan baik hati. Buktinya, Rama mencurigai Jatayu menculik dan dengan penuh emosi ia hendak membunuhnya, tetapi berhasil dicegah oleh Lesmana. Sebelum meninggalkan Sinta seorang diri pun, Lesmana tidak lupa membuat perlindungan guna menjaga keselamatan Sinta, yaitu dengan membuat lingkaran magis. Yang keempat, Rahwana, jahat dan serakah. Buktinya, Prabu Rahwana juga sedang kasmaran, namun bukan kepada Dewi Sinta, tetapi dia ingin memperistri Dewi Widowati. Dari penglihatan Rahwana, Sinta dianggap sebagai titisan Dewi Widowati yang selama ini dia impikan. Kemudian, Rahwana menculik Sinta untuk dibawa ke istananya dan dijadikan istri. Yang kelima, Indrajit, jahat namun patuh kepada orang tuanya. Buktinya, Hanuman tertangkap oleh Indrajit, putra Rahwana, dan kemudian dibawa oleh Rahwana. Yang keenam, Kumabakarna, seorang pemimpin yang selalu memikirkan rakyatnya, berjiwa besar sebagai kesatria dan bijaksana. Adapun buktinya, Alengka terdesak oleh bala tentara Rama, maka Kumbara raksasa yang bijaksana diminta oleh Rahwana menjadi senopati perang. Kumbakarna menyanggupi, tetapi bukannya untuk membela kakaknya, namun demi untuk membela bangsa dan negara Alengka Kadiraja. Dalam pertempuran ini pula Kumbakarna dapat dikalahkan dan gugur sebagai pahlawan bangsanya. Yang ketujuh, Hanuman, penolong yang baik hati dan cerdik. Hanuman membawa Rama dengan pergi ke istana Alengka untuk mencari tahu di mana Rahwana menyembunyikan Sinta dan mengetahui kekuatan pasukan Rahwana. Setelah selesai menyampaikan maksudnya, Hanuman segera mengetahui kekuatan kerajaan Alengka. Caranya dengan membuat keonaran, yaitu merusak keindahan taman, dan akhirnya Hanuman tertangkap oleh Indrajit, putra Rahwana, dan kemudian dibawa ke Rahwana. Dan Hanuman dijatuhi hukuman, yaitu dengan dibakar hidup-hidup, tetapi bukannya mati. Hanuman membakar kerajaan Alengka dan berhasil meloloskan diri. Yang kedelapan, Sugriwa, baik hati dan sebagai penolong. Buktinya, karena merasa berhutang budi pada Rahwana, maka Sugriwa menawarkan bantuan dalam menemukan kembali Sinta. Yang kesembilan, Trijata, baik hati dan sebagai penolong Sinta. Buktinya, karena sudah beberapa kali Rahwana meminta dan memaksa Sinta untuk menjadi istrinya tetapi ditolak, sampai-sampai Rahwana habis kesabarannya dan ingin membunuh Sinta, namun dapat dicegah oleh Trijata. Yang 10, burung Jatayu, sebagai burung yang setia kepada sahabatnya. Buktinya, saat dalam perjalanan pulang itu terjadi pertempuran dengan seekor burung Garuda yang bernama Jatayu yang hendak menolong Dewi Sinta. Jatayu dapat mengenali Sinta sebagai putri dari Janaka yang merupakan teman baiknya. Namun dalam pertempuran, Jatayu dapat dikalahkan oleh Rahwana. Yang ke-11, Marika, seorang hamba Rahwana yang setia. Yang kelima yaitu amanat yang tersirat di dalam cerita ini. Yang pertama, jangan suka mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Yang kedua, kita memiliki kewajiban untuk membalas budi kepada seseorang. Yang ketiga, menjaga kepercayaan yang diberikan seseorang. Yang keempat, kesetiaan, seperti Rama dan Sinta yang selalu setia dan satu sama lain. Yang kelima, hormat pada orang tua, seperti rasa hormat dari Rama dan saudaranya kepada orang tuanya. Yang keenam, membela kebenaran, yaitu perjuangan Rama melawan Rahwana. Dan yang terakhir, gagah berani, meski melawan musuh yang kuat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari cerita Ramayana ini,
Oleh orang Jawa, Ramayana diubah menjadi Kakawin Ramayana. Isi Kakawin ini lebih pendek dari karya Valmiki. Namun tokoh-tokoh dalam tempatnya ada berbeda, seperti Walin diganti menjadi Subali, Sita menjadi Sinta, Laka menjadi Alengka, Rawana menjadi Rahwana atau Dasamuka. Yang pertama kali mengubah Ramayana menjadi Kakawin adalah para pujangga Mataram, yaitu pada masa Dyah Balitung pada abad ke-9 dan 10 Masehi. Ada ahli yang berpendapat bahwa Kakawin ini digubah pertama kali pada abad ke-11 hingga 13 Masehi pada masa Kediri. Menurut tradisi lisan, Kakawin ini ditulis oleh seorang pujangga istana bernama Yogiswara. Walaupun menurut Purbajaraka, kata Yogiswara yang tertera di bagian akhir naskah tersebut bukan nama orang, melainkan istilah yang berarti pendeta. Pengarang kitab tersebut hingga kini belum diketahui dengan pasti. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.